Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Rosalin Chiu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, iNews Siang kali ini kami awali dari berita seorang pemotor jadi korban begal di Jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemirsa, aksi begal dilakukan 4 orang dengan senjata tajam, terekam CCTV hingga viral. Seorang pemotor yang sedang memainkan handphone jadi korban begal di pinggir jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 2 orang pelaku yang menggunakan sepeda motor merampas ponsel korban, namun pelaku sempat mendapat perlawanan. Tak lama berselang, 2 pelaku lain datang dan berusaha menyerang dengan senjata tajam. Bahkan motor korban sempat akan dibawa kabur pelaku. Warga yang mendengar teriakan korban datang dan membantu mengejar pelaku yang tancap gas ke arah Danau Sunter. Lagi main HP sendirian, lalu datang pelaku dari arah sana, 1 orang pertama dengan HP tapi melawan. Saat dia melawan, datanglah pelaku kedua, boncengan juga. Terus dimulai rebut-rebut HP-nya terdapat, tapi pelaku tetap korban tetap melawan. Korbannya tetap melawan, terjadilah saling kejar-mengejar. Akibat aksi begal ini, korban kehilangan ponselnya dan sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi. Akibatnya 10 orang dilaporkan telah meninggal dunia. Gunung meletus. Gunung meletus. Orang semua sudah lari. Boru. Wih, bab seji rumah hancur. Habis Santi, aduh Santi kesian nih. Wih, terbakar semua. Aduh, rumah terbakar. Aduh, kesian. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT terjadi Minggu dini hari. Bisa buat apa lagi? Akibat letusan ini bangunan hancur, bahkan ada rumah terbakar dan 10 orang meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT mengatakan korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di 3 kecamatan dievakuasi ke tempat pengungsian. Korban terkait dengan Lewotobi laki ini berjumlah sampai detik ini sudah menjadi 10 orang. Dari pagi tadi jam 7 lewat itu menginformasikan 9, dewasanya 8 dan anaknya 1. Tetapi ditambah 1 ini kami belum tahu apa dewasa atau anak, tetapi jumlah korban jiwa itu sudah 10. Kemudian mereka sedang dievakuasi di Kecamatan Wulanggitang dengan sekolah. Sementara itu, usai kejadian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di radius 7 km dari kaki gunung. Sementara status tanggap darurat dilakukan selama 58 hari sejak 4 November hingga 31 Desember 2024. Kami menghimbau kepada warga jangan kembali dulu untuk sementara waktu ke lokasi dalam radius 7 km. Kita masih menerima laporan visual, banyak saudara-saudara kita warga di kawasan terdampak yang kembali mengecek rumah, mencari anggota keluarga dan seterusnya. Ini kami himbau untuk sementara waktu, berdasarkan jarak aman yang ditetapkan oleh PVMBG yakni 7 km, BNPB menghimbau tidak ada aktivitas apapun kecuali pencarian korban yang dilakukan oleh personil terkait. Status tanggap darurat selama 58 hari terhitung 4 November sampai 31 Desember 2024. Proses evakuasi belum sepenuhnya selesai di beberapa titik. Petugas masih melakukan pencarian warga yang diduga tertimbun material vulkanik. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya Selasa sore.
Letusan Gunung Lewotobi mengeluarkan material vulkanik dengan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter. Aliran lava ke arah timur laut jauh kurang lebih 4000 meter dari pusat erupsi. Saat ini status gunung masih dalam level awas. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Masyarakat di sekitar gunung juga dihimbau waspada potensi banjir lahar mengingat hujan deras terjadi di puncak gunung. Masyarakat juga dihimbau memakai masker penutup hidung untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Hingga saat ini ribuan warga 2 kecamatan mulai mengungsi ke tenda pengungsian yang disiapkan Pemda Floating. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala BNPB Pusat mengunjungi pengungsi korban letusan Gunung Lewotobi laki-laki sekaligus membawa bantuan untuk para pengungsi di tenda pengungsian Desa Bokang, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tapi 10 bulan kemudian erupsi. Saat tiba di lokasi, Kepala BNPB menemui warga korban erupsi gunung dan mendengarkan keluhan warga yang terdampak. Selain itu, Kepala BNPB Pusat menyatakan seluruh kerugian korban akan diganti oleh pemerintah sambil menunggu pembangunan hunian baru. Pemerintah akan memberikan dana penghunian sementara. Hingga saat ini, pemirsa, sebanyak 3.588 warga mengungsi di tenda pengungsian yang telah disiapkan perintah di 3 titik. Mereka bertanya terkait rumahnya yang hancur, terkait rumahnya yang rusak, sarana pendidikan yang hancur. Ini semuanya sudah kita kasih jawaban. Ya, jadi rumah masyarakat yang hancur itu diganti oleh pemerintah, sarana pendidikan pun diperbaiki, ya. Dan masyarakat yang rumahnya hancur terbakar, ketika rumahnya lagi dibangun sambil menunggu jadi, itu diberikan bantuan dana. Pemirsa, hujan deras menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah daerah. Di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, puluhan rumah terendam banjir hingga menyebabkan ratusan warga mengungsi. Inilah video amatir saat terjangan banjir yang menghanyutkan lapak pedagang di Jalan Balai Desa Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa sore. Tak hanya itu, pemirsa, banjir juga menyebabkan sejumlah lahan tergenang hingga merendam kendaraan yang sedang terparkir. Selain itu, pemirsa, hal ini juga menyebabkan 34 rumah yang berada di 7 kecamatan di wilayah Kota Sukabumi terendam banjir hingga setinggi 1 meter. BPBD Kota Sukabumi mencatat data bencana alam akibat hujan deras terjadi di 66 titik. Selain banjir, pohon tumbang dan tanah longsor juga melanda sebagian wilayah Kota Sukabumi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Raya selama lebih dari 5 jam membuat sungai Citaluktuk di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meluap. Akibatnya ribuan rumah warga terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, titik terdalam mencapai kedalaman 2 meter. Ya, sementara itu, pemirsa, akibat diguyur hujan deras, akses jalan Desa Karangtengah, Kecamatan Pagenangan, Kabupaten Tangerang, Banten longsor. Akibat jalan desa tersebut tidak bisa dilalui dan membuat sejumlah pengguna jalan terpaksa harus mencari jalan alternatif. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan antara penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor ini. Saya terbakar alih. Pela Trigana pusat terbakar alih. Pemirsa, pesawat Trigana Air tujuan Sentani Wamena mengeluarkan api di bagian mesin saat hendak lepas landas di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Pesawat Trigana Air yang membawa 121 penumpang dari Bandara Sentani menuju Wamena mengeluarkan api dari bagian mesin pesawat. Pesawat Trigana Air tipe Boeing 737-500 dengan kode penerbangan IL-237 mengeluarkan api di bagian mesin saat hendak lepas landas dari Bandara Sentani.
Saat kejadian pada Selasa siang waktu setempat, para penumpang sudah berada di dalam angkutan udara ini. Untuk sementara, penyebab munculnya api di bagian mesin ini masih dalam proses penyelidikan. Pemirsa, akibat insiden ini ratusan penumpang panik hingga salah satu penumpang membuka pintu darurat. Para penumpang pun langsung berhamburan keluar karena alasan keamanan. Karena berebutan dan saling dorong saat turun melalui pintu darurat, menyebabkan sejumlah penumpang terluka dan harus dibawa ke Balai Karantina Kesehatan Bandara Sentani guna mendapatkan penanganan medis. Pemirsa, sekelompok geng motor menyerang warga di pemukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Timur di Bangkalan, Madura ricuh. Kekisruhan dipicu karena para jurnalis lokal dengan ID card ini resmi dilarang masuk. Kericuhan ini terjadi antara para jurnalis dengan beberapa petugas keamanan di pintu masuk VIP Stadion Gelora Bangkalan, tempat digelarnya opening seremoni Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Timur. Para jurnalis dihalangi untuk masuk, bahkan terkesan diusir oleh petugas yang berjaga di pintu ini. Padahal mereka sudah memakai kaos seragam dan ID card acara yang sudah diberikan pihak panitia sebelumnya. Setelah perdebatan keras, mereka pun akhirnya memilih boikot dan tidak masuk ke dalam stadion, meski pihak panitia akhirnya mengizinkan masuk. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap perlakuan panitia, mereka kemudian melepaskan dan membakar kaos seragam serta ID card acara opening ceremony ini. Acara Popda, kami dihalang-halangi oleh panitia, tidak boleh masuk. Padahal sudah punya ID card. Padahal kita sudah dikasih baju dan ID card. Gelaran olahraga khusus atlet-atlet pelajar se-Jawa Timur ini akan berlangsung selama 1 minggu ke depan di Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang komplotan pelaku curanmor jaringan Lampung ditangkap tim gabungan jajaran Polresta Padang dan Polsek Kuranji. Para pelaku telah beraksi di 30 TKP di wilayah Kota Padang. Dalam proses pengembangan, petugas kepolisian dari Polsek Kuranji menggerebek indekos daerah Air Paca, Koto Tangah Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi mengamankan pelaku curanmor asal Lampung bernama Jaidan Putra. Saat mengembangkan kasus, polisi berhasil menangkap satu lagi anggota komplotannya bernama Ilham asal Padang. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai penjual minyak goreng dari rumah ke rumah untuk melakukan pengintaian. 2 tersangka dari Lampung ini, dia siangnya menjual minyak goreng, minyak makan, dan malamnya dia dibantu oleh temannya orang Padang untuk gerilya pada malam hari mencari mangsa di mana masyarakat lengah. Kemudian di situ ada kesempatan langsung dia petik sebagai sepeda motor. Para pelaku mengaku telah beraksi di 30 TKP di wilayah Kota Padang dan 1 TKP di wilayah Payakumbuh. Sejumlah barang bukti berupa 3 unit kunci T dan sejumlah motor hasil curian diamankan.
Motor curian dijual para pelaku ke daerah Damas Raya dengan harga 1 hingga 2 juta rupiah per unitnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, terlibat cekcok dengan advokat Kasat Reskrim Polres Bantul dilaporkan ke Propam. Kejadian tersebut karena sejumlah advokat menerima perlakuan tidak menyenangkan saat pendampingan hukum terhadap kliennya. Bentar, Bapak tadi saksikan sendiri kan? Saksikan sendiri bahwa adik saya tadi ngomong baik-baik. Dia sendiri yang ngomong baik-baik. Dari kemarin sempat tanya Bapak, kita ngomong baik-baik di sini. Saya cuma ngomong baik-baik sebelum ngomong baik-baik. Adu mulut antara sejumlah advokat dengan Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Dian Purnomo di Mapores Bantul beberapa waktu lalu. Terlihat Kasat Reskrim Polres Bantul cekcok dengan sejumlah advokat yang tengah melakukan pendampingan hukum terhadap korban pengeroyokan. Untuk dari kejadian tersebut, beberapa advokat dan konsultan mengadukan Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Dian Purnomo ke unit Propam. Sejumlah advokat dan konsultasi ini merasa mendapatkan perlakuan yang arogan dan menekan dengan nada tinggi dari Kasat Reskrim Polres Bantul saat menanyakan perkembangan kasus pengeroyokan yang terjadi pada kliennya. Di dalam ruangan kita sudah koordinasi sedikit, kurang lebih 3 menit sampai 5 menit dengan Kanit. Namun ada salah seorang itu masuk di dalam unit 3 tanpa memperkenalkan diri, tanpa kasih tahu ke kita bahwa dia siapa dan lain sebagainya, tidak. Namun awal bicara saja itu sudah mulai nada yang tidak enak yang kami dengar. Nah, kurang lebih 3 menit dalam obrolan tersebut itu kasat tersebut itu sudah mulai tensinya tinggi, nadanya tinggi, yaitu sambil teriak-teriak. Saya minta maaf bila mana kami dalam melayani masyarakat masih ada kekurangan dan juga masih belum mencapai kepuasan. Itu minta maaf. Namun yang perlu kami jelaskan terkait dengan kasus yang di Cafe Semar itu saat ini sudah berjalan proses penyidikannya. Tersangka juga sudah ditahan dan masih dalam sel tahanan Polres. Menanggapi aduan tersebut, Kasat Reskrim Polres Bantul meminta maaf bila dalam melayani masyarakat belum bisa memberikan pelayanan yang memuaskan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 sahabat yang merupakan residivis ditangkap polisi karena terlibat aksi perampokan dengan modus pecah kaca mobil. Tak hanya sekali pemirsa, aksi pelaku yang sudah berkali-kali ini sangat meresahkan warga Batam. Aksi nekat Kiki Ghazali dan Anike Harliansah melakukan aksi kejahatan di beberapa wilayah di kota Batam, Kepulauan Riau sangat meresahkan warga. Aksi perampokan dengan modus pecah kaca terekam CCTV. Rekaman inilah menjadi langkah awal polisi meringkus kedua pelaku. Pelaku yang sudah menandai targetnya melakukan aksi pecah kaca menggunakan busi sepeda motor. Hanya hitungan menit, pelaku berhasil memecahkan kaca mobil dan mengambil barang-barang milik korban. Kedua pelaku diringkus di rumahnya kawasan Tanjung Piayu, Batam. Pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran setempat melawan saat diamankan. Residivis, 3 kali sudah lakukan. Kasus yang sama juga? Kasus yang sama. Kedua-dua? Ada 4 TKP ternyata. Ya, dalam kurun waktu 1 bulan. Berarti motifnya sama ya Pak? Motif sama. Pecah kaca pakai busi. Atas perbuatannya, 2 tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok geng motor menyerang warga di pemukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan. 1 orang mengalami luka terkena busur akibat kejadian ini. Mana busurnya? Mau nyerang kemana dia? Di sini. Nah, maksudnya yang mana? Pokoknya di sini, sopanya kadek so. Berarti ada anak itu.
Panik dan terkejut, warga di Jalan Adiaksa dibuat geram karena adanya penyerangan dari geng motor yang melintas di kawasan permukiman mereka. Polisi yang tiba langsung berusaha mencari asal-usul penyebab penyerangan. Parana. Mana Parana? Langsung nambah lagi. Petugas kepolisian dari Resmot Polsek Panakukang melakukan penyisiran di sekitar TKP dan hanya mengamankan sejumlah batu serta sebuah busur anak panah yang diduga kuat merupakan milik para pelaku untuk menyerang. Polisi pun masih menyelidiki kelompok geng motor yang kerap meresahkan warga. Pemirsa, aksi kriminalitas pecah kaca mobil terekam kamera CCTV. Diduga aksi ini dipicu karena rebutan lahan parkir di Kota Bukit Tinggi. Aksi para pelaku pecah kaca mobil terekam kamera pengawas di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Para pelaku berjumlah 2 orang dengan menggunakan sepeda motor melempari mobil korban dengan martil. Aksi ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kampung Cina saat pemilik mobil tidak ada di tempat. Para pelaku membuat kaca depan dan kaca pintu penumpang pecah, sementara beberapa bagian dinding mobil penyok. Diduga perusakan dipicu perebutan pengelolaan lahan parkir di dalam area terminal bus Simpang Aur, Bukit Tinggi. Pelaku diduga tidak terima saat mengetahui korban mengurus syarat pengelolaan parkir melalui jalur resmi dinas tingkat provinsi. Nah terus? Lalu datang 3 kali, baru mencokok di jendela tu. Langsung yang kelihatan pelaku langsung naik KT Honda, langsung larinya, itu nampaknya. Mana larinya bang? Arah KT itu. Ya. Itu mobil siapa bang? Mobil tamu atau siapa bang? Mobil yang punya penginapan nih. Itu urusan pribadi, nggak tahu dan lain. Ada yang hilang nggak bang? Mungkin nggak ada yang hilang. Ya. Berarti bukan pencurian? Bukan pencurian. Berbekal barang bukti rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi perusakan ke polisi. Korban mengaku mengalami kerugian 10 juta rupiah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumba, iNews melaporkan. Pemirsa, sekitar 3,5 juta warga Amerika Serikat hasil naturalisasi dari total 187 juta orang pemilih terdaftar ikut melakukan pemungutan suara pada pemilihan Presiden Amerika Serikat. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di iNews Siang. Dan pemirsa, kita akan membahas mengenai pemilihan Presiden Amerika Serikat bersama Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat tahun 2020 Muhammad Lutfi. Baik, selamat siang Pak Lutfi, terima kasih sudah bergabung dengan iNews Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Lutfi, semoga kabarnya sehat. Pak Lutfi, bagaimana nih pendapat Anda mengenai pemilu Presiden Amerika Serikat kali ini? Seberapa besar pengaruh Pilpres Amerika Serikat kali ini terhadap Indonesia Pak? Ya, kalau kita lihat memang dalam sejarah sebenarnya pemilihan ini sangat penting. Tetapi khusus untuk yang tahun 2024 ini semakin penting karena Amerika Serikat inilah mitra dagang salah satu yang paling penting. Meskipun jumlahnya tidak terbesar, tetapi surplus kita adalah yang terbesar terhadap Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat jumlahnya sekitar 15 miliar dolar. Menjadikan Amerika Serikat menjadi sumber surplus terbesar perdagangan Indonesia terhadap mitra dagang. Baik, Pak Lutfi, tadi Anda katakan surplus Indonesia sangat besar dari perdagangan dengan Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya kita perbandingkan antara Donald Trump dan juga Kamala Harris, banyak concern yang mungkin mengemuka terkait kebijakan proteksionisme dari Trump dan Harris yang mungkin lebih terbuka terhadap perdagangan. Nah, Anda melihat hal ini seperti apa kalau kita review mungkin kebijakan Trump sebelumnya, kemudian ini adanya trade war antara US dan juga China, ini bisa jadi menguntungkan dan juga merugikan buat Indonesia, tapi review Anda seperti apa, Pak? Saya melihatnya begini, sebenarnya kepentingan daripada sebuah negara itu mesti kita hormati. Tetapi yang pengalaman saya secara empiris, berbicara dengan administrasi Donald Trump lebih mudah daripada berbicara dengan administrasi terutama yang dipimpin oleh Partai Demokrat.
Contohnya, kita pada akhir masa jabatan Presiden Trump, kita telah menyelesaikan review untuk GSP, yaitu General System of Preference. Ini adalah soft power Amerika Serikat di dalam memberikan kemudahan untuk barang-barang khusus perdagangan Indonesia. Kita setelah menyelesaikan GSP review, kita sudah selesai pada akhir tahun 2020, dan kita semestinya sudah mendapatkan fasilitas tersebut secara penuh. Tetapi dimasukkan oleh administrasi Joe Biden yang sampai hari ini mereka masih berhutang terhadap kita secara diplomasi. Kita tidak bisa menagih, alasan mereka karena mereka masih mengurus itu di dalam Parlemen Amerika Serikat. Sudah berjalan 4 tahun, yang saya menganggap bahwa ini adalah bagian daripada permainan diplomasi mereka yang tidak menghargai daripada hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Untuk itu saya mengatakan bahwa mungkin administrasi Republik daripada Presiden Trump akan jauh lebih mudah dikontak oleh pemerintah Indonesia, terutama dengan adanya investasi besar Indonesia di bidang EV battery, nikel, ini untuk mendapatkan perdagangan yang wajar dan baik oleh Amerika Serikat. Baik, berarti review Anda secara administrasi perdagangan dengan kepemimpinan Donald Trump ini akan lebih mudah. Baik, Pak Lutfi, jika kita review kembali juga bagaimana kemudian ketika masa pemerintahan Trump sebelumnya ini terjadi trade war antara US dan China, kemudian sanksi yang diberikan dari US terhadap China akhirnya kemudian memberikan peluang kepada pasar ekspor Indonesia ya. Ini Anda melihatnya seperti apa? Karena kemudian berbagai tekanan ini juga membuat Indonesia akhirnya memberikan banyak produk lebih gitu ya, Pak Lutfi. Saya melihatnya malah justru dengan adanya trade war tersebut, sebenarnya yang dilakukan oleh Presiden Biden adalah meneruskan semua kebijakan yang telah diberikan oleh Presiden Trump terhadap Tiongkok. Dan ini menyebabkan surplus daripada perdagangan Indonesia dari tahun menahun menaik dengan sangat tajam. Dan ini juga yang harusnya kita akan mengantisipasi siapapun Presiden Amerika Serikat di masa yang akan datang. Tadi pertanyaan Rosalina adalah siapa yang lebih baik untuk Indonesia. Nah, kalau untuk lebih baik untuk Indonesia, Presiden Donald Trump kebetulan lebih mudah di approach-nya untuk perdagangan dibandingkan dengan administrasi Presiden Biden. Nah, mudah-mudahan siapapun Presiden Amerika Serikat kita bisa menimba keuntungan dengan adanya persamaan daripada norma dan nilai-nilai yang kita punya, yaitu yaitu adalah demokrasi, keterbukaan terhadap media, terhadap pers yang ada di Indonesia. Baik, Pak Lutfi, tadi kalau misalnya kita bahas juga ya mengenai komoditas, salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yaitu crude palm oil atau kelapa sawit. Nah, ini Anda melihatnya di tengah kepemimpinan Trump atau Kamala Harris, ini apakah kemudian di tengah kepemimpinan Trump akan jauh lebih mudah karena bersifat lebih fleksibel terhadap energi fosil, dan kemudian Kamala Harris yang seperti kita ketahui bersama selalu bersifat begitu keras ya terhadap isu-isu lingkungan. Nah, pandangan Anda seperti apa, Pak Lutfi? Kalau saya melihat bahwa memang energi baru dan terbarukan adalah tantangan daripada dunia di masa yang akan datang. Jadi siapapun Presiden Amerika ini akan menjadi buah bibir daripada tantangan bukan hanya Amerika Serikat, tapi tantangan dunia. Jadi kita harus juga melihat bagaimana kita memposisikan daripada kelapa sawit kita yang semestinya menjadi barang andalan dunia untuk mengedepankan daripada energi baru dan terbarukan tersebut dengan sustainabilitas yang tinggi. Jadi kita sekarang mesti berdiplomasi dengan baik terhadap siapapun Presiden Amerika Serikat. Tetapi saya merasa bahwa dengan adanya kemungkinan bahwa Presiden Trump atau Presiden Harris yang memimpin Amerika Serikat di masa yang akan datang, diplomat-diplomat Indonesia harus menjadi diplomat yang jitu memasarkan barang-barang Indonesia ke depan. Baik, berarti ini semua kembali lagi ya bagaimana kemudian pemerintahan yang akan datang bisa kemudian melakukan diplomasi yang begitu mengupayakan kepentingan nasional negara kita sendiri ya. Terima kasih banyak Pak Muhammad Lutfi, Dubes RI untuk Amerika Serikat tahun 2020 telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat melanjutkan tugas kembali, salam sehat Pak Lutfi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Siang. Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi. Akibatnya 10 orang dilaporkan telah meninggal dunia. Gunung meletus. Boru gunung meletus. Orang semua sudah lari. Boru. Wih, bab seji rumah hancur.
Habis Santi, aduh Santi kesian nih. Wih, terbakar semua. Aduh, rumah terbakar, aduh kesian. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT terjadi Minggu dini hari. Akibat letusan ini bangunan hancur, bahkan ada rumah terbakar dan 10 orang meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT mengatakan korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di 3 kecamatan dievakuasi ke tempat pengungsian. Korban terkait dengan Wolotobi laki ini berjumlah sampai detik ini sudah menjadi 10 orang. Dari pagi tadi jam 7 lewat itu menginformasikan 9, dewasanya 8 dan anaknya 1. Tetapi ditambah 1 ini kami belum tahu apa dewasa atau anak, tetapi jumlah korban jiwa itu sudah 10. Kemudian mereka sedang dievakuasi di Kecamatan Wulangitan dengan sekolah. Sementara itu, usai kejadian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di radius 7 km dari kaki gunung. Sementara status tanggap darurat dilakukan selama 58 hari sejak 4 November hingga 31 Desember 2024. Kami menghimbau kepada warga jangan kembali dulu untuk sementara waktu ke lokasi dalam radius 7 km. Kita masih menerima laporan visual, banyak saudara-saudara kita warga di kawasan terdampak yang kembali mengecek rumah, mencari anggota keluarga dan seterusnya. Ini kami himbau untuk sementara waktu berdasarkan jarak aman yang ditetapkan oleh PVMBG yakni 7 km. BNPB menghimbau tidak ada aktivitas apapun kecuali pencarian korban yang dilakukan oleh personil terkait. Status tanggap darurat selama 58 hari terhitung 4 November sampai 31 Desember 2024. Proses evakuasi belum sepenuhnya selesai di beberapa titik. Petugas masih melakukan pencarian warga yang diduga tertimbun material vulkanik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala BNPB Pusat kunjungi pengungsi korban letusan Gunung Lewotobi laki-laki sekaligus membawa bantuan untuk para pengungsi di tenda pengungsian Desa Bokang, Nusa Tenggara Timur. Saat tiba di lokasi, Kepala BNPB ini menemui warga korban erupsi gunung dan mendengarkan keluhan warga yang terdampak. Selain itu, Kepala BNPB Pusat menyatakan seluruh kerugian korban akan diganti oleh pemerintah sambil menunggu pembangunan hunian baru. Pemerintah akan memberikan dana penghunian sementara. Hingga saat ini pemirsa, sebanyak 3.588 warga mengungsi di tenda pengungsian yang telah disiapkan perintah di 3 titik. Pemirsa, lebih dari warga korban erupsi Gunung Lewotobi mengungsi di sejumlah lokasi di Flores Timur, NTT. Sejumlah pengungsi belum mendapatkan bantuan perlengkapan untuk bayi. Inilah kondisi pengungsi korban letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Seman 1 Lewolaga, Kecamatan Titihena, Flores Timur, NTT. Warga membutuhkan bantuan susu dan perlengkapan balita, mulai dari popok dan obat-obatan untuk anak dan bayi balita. Hingga saat ribuan warga yang berada di 2 kecamatan memilih mengungsi di 4 lokasi yang berada di Flores Timur dan 1 tenda pengungsi berada di Kabupaten Sika. Gunung Lewotobi laki-laki hingga kini berstatus awas atau level 4. Warga yang berada di kaki gunung tidak boleh melakukan aktivitas 7 kilo dari kaki Gunung Lewotobi laki-laki. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Joni Nura di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Baik, selamat siang Joni, bagaimana situasi di sana saat ini? Joni, silahkan dengan laporan Anda, apakah masih ada aktivitas Gunung Lewotobi hingga saat ini?
Selamat siang, Rosali. Dapat saya laporkan bahwa sekarang saya sedang berada di lokasi kamp pengungsian di Desa Lewolaga, Kecamatan Tikihena. Para pengungsi yang berada di sini sedang memilih duduk di luar dan beristirahat karena dalam ruangan atau tenda terasa panas. Sampai saat ini pengungsi juga masih membutuhkan sejumlah bantuan, terutama bagi bayi dan anak. Bayi dan anak mereka membutuhkan susu dan kelengkapan bayi sampai saat ini. Hingga saat ini Gunung Legotobi dari pagi hingga siang ini belum menunjukkan aktivitas erupsinya. Pasca kemarin sore pukul 17, Gunung Legotobi kembali erupsi mengeluarkan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter dari mulut kawah. Sehingga dari pihak pos pengamat Gunung Legotobi meminta kepada warga yang berada di sekitar atau yang belum mengungsi dari bawah kaki gunung tetap waspada karena takut akan terjadi erupsi yang lebih besar lagi, Rosali. Baik Joni, apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana dengan kebutuhan para balita dan juga lansia yang ada di sana? Apakah kemudian masih ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang belum dapat diakses hingga saat ini? Baik, Rosali, dapat saya sampaikan barusan saja Wakil Menteri Sosial berkunjung ke Desa Lewolaga yaitu kamp pengungsian. Saat kami bertanya, Wakil Menteri mengatakan bahwa kebutuhan bayi, susu dan kelengkapan lainnya sedang dikirim dari Jakarta dan dia menjamin bahwa semua kebutuhan korban erupsi Gunung Legotobi yang ada di kamp pengungsian pasti akan dibantu dan akan diberikan bantuan untuk para korban erupsi tersebut. Baik Joni, dapat Anda laporkan bagaimana dengan kerusakan yang terjadi di sejumlah daerah ini? Kerusakan paling parah terjadi di mana Joni, dan bagaimana kemudian warga ataupun masyarakat saat ini bersiaga untuk berjaga-jaga? Baik, dapat saya sampaikan bahwa dampak dari letusan Gunung Legotobi sendiri, daerah yang dampaknya sangat cukup rusak berat yaitu di Desa Latanlo, di mana ada sebuah gedung sekolah yang rusak, sejumlah rumah terbakar, dan ada satu keluarga yang meninggal akibat reruntuhan rumah yang terjadi pada minggu malam tersebut, Rosali. Baik, terima kasih Joni Nura telah melaporkan langsung dari Wulang Gitang. Selamat bertugas kembali Joni, salam sehat. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara bincang bersama para pegiat kuliner Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi para pegiat dan pengusaha kuliner yang ada di Jakarta. Dalam rangka menyerap aspirasi, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi kegiatan kumpul bersama pegiat kuliner di kawasan PIK Jakarta Utara. Ridwan Kamil atau yang akrab disapa RK juga tegaskan Jakarta harus memiliki banyak lokasi wisata kuliner untuk menyambut Jakarta yang akan menjadi kota global. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Siang, kali ini bersama saya Fazilah Kairunisa. Hujan deras menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah daerah. Di Sukabumi, Jawa Barat, puluhan rumah terendam banjir hingga menyebabkan ratusan warga mengungsi. Inilah video amatir saat terjangan banjir yang menghanyutkan lapak pedagang di Jalan Balai Desa Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa sore. Tak hanya itu, banjir juga menyebabkan sejumlah jalan tergenang hingga merendam kendaraan yang sedang terparkir. Selain itu juga menyebabkan 34 rumah yang berada di 7 kecamatan di wilayah Kota Sukabumi terendam banjir hingga setinggi 1 meter. BPBD Kota Sukabumi mencatat data bencana alam akibat hujan deras terjadi di 66 titik. Selain banjir, pohon tumbang dan tanah longsor juga melanda sebagian wilayah Kota Sukabumi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Raya selama lebih dari 5 jam membuat sungai Citalungtung di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meluap. Akibatnya ribuan rumah warga terendam banjir.
Ketinggian air bervariasi, titik terdalam mencapai kedalaman 2 meter. Sementara itu, akibat diguyur hujan deras, akses jalan Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedengan, Kabupaten Tangerang, Banten longsor. Akibatnya jalan desa tersebut tidak bisa dilalui dan membuat sejumlah pengguna jalan terpaksa harus mencari jalan alternatif. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan antara penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor ini. Dari informasi lainnya, pemirsa, pesawat Trigana Air tujuan Sentani Wamena mengeluarkan api di bagian mesin saat hendak lepas landas di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Terbakar alih. Pesawat Trigana Air yang membawa 121 penumpang dari Bandara Sentani menuju Wamena mengeluarkan api dari bagian mesin pesawat. Pesawat Trigana Air tipe Boeing 737-500 dengan kode penerbangan IL-237 mengeluarkan api di bagian mesin saat hendak lepas landas dari Bandara Sentani. Saat kejadian pada Selasa siang waktu setempat, para penumpang sudah berada di dalam angkutan udara ini. Untuk sementara, penyebab munculnya api di bagian mesin ini masih dalam proses penyelidikan. Pelai Trigana pesawat terbakar alih. Akibat insiden ini, ratusan penumpang panik hingga salah satu penumpang membuka pintu darurat. Para penumpang pun langsung berhamburan keluar karena alasan keamanan. Karena berebutan dan saling dorong saat turun melalui pintu darurat menyebabkan sejumlah penumpang terluka dan harus dibawa ke Balai Karantina Kesehatan Bandara Sentani guna mendapatkan penanganan medis. Yesus Tuhan, ada api di pesawat. Ada api, Yesus. Kita ke informasi mengenai pilkada. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara bincang bersama para pegiat kuliner Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi para pegiat dan pengusaha kuliner yang ada di Jakarta. Dalam rangka menyerap aspirasi, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi kegiatan kumpul bersama pegiat kuliner di kawasan PIK Jakarta Utara. Ridwan Kamil atau yang akrab disapa RK juga tegaskan Jakarta harus memiliki banyak lokasi wisata kuliner untuk menyambut Jakarta yang akan menjadi kota global. Rekan-rekan media, saya bahagia. Kenapa? Ini yang kami konsepkan ya, bahwa Jakarta itu akan menjadi kota global. Paling cepat itu konsepnya adalah menjadikan Jakarta kota globalnya itu di bidang kuliner. Nah, kuliner tidak hanya makanan enak, tapi butuh tempat yang punya desain dan kreativitas yang membuat orang akhirnya betah mendokumentasikan, atau istilahnya selfie ekonomi. Ini seperti ini, Batavia apa namanya? Batavia Peak, kemudian Pancoran. Bayangkan ada 50 spot kayak begini dalam 5 tahun kan. Ada sungai-sungai, ada danau-danau, ada bangunan tua ala M Block kan. Digabung dengan komunitas karena kita membangun dengan DKI, desentralisasi kolaborasi inovasi. Saya yakin Jakarta akan jadi destinasi kuliner internasional. Itulah semangat kota global. Menurut RK, wisata kuliner tidak hanya soal makanan, melainkan harus memperhatikan tempat yang memiliki kreativitas. Tujuannya tak lain agar pengunjung merasa tertarik datang dan menikmati kuliner yang ada. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Sementara itu, pasangan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerja bakti bareng warga di Stadion VIJ yang berada di Cideng, Jakarta Pusat. Stadion VIJ merupakan salah satu stadion tertua di Jakarta. Kerja bakti bareng dilakukan pasangan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung bersama dengan warga di sekitar Stadion VIJ yang berada di Cideng, Jakarta Pusat. Pramono mengaku siap menjadikan Stadion VIJ sebagai salah satu tempat latihan Persija.
Stadion VIJ pun akan direnovasi supaya bisa digunakan dalam kompetisi sepak bola di Indonesia. Jadi saya kalau dapat amanah jadi Gubernur Jakarta, salah satu yang segera saya selesaikan adalah VIJ Petojo. Karena ini adalah cikal bakal Persija yang pada waktu itu diinisiasi oleh Muhammad Husi Tamrin. Sehingga ini menjadi sejarah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Problem utamanya di sini airnya kalau hujan nggak keluar. Kalau itu bisa dilakukan maka bisa menjadi base campnya Persija. Selain itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 ini pun berjanji akan selalu mendengarkan aspirasi warga Jakarta bila ia terpilih nanti. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur di Bangkalan ricuh. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews-nya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menggelar debat kedua pemilihan gubernur atau Pilgub NTT 2024 malam ini di Kota Kupang. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang debat kedua malam nanti, kita telah terhubung dengan anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah. Selamat siang Pak Baharudin. Selamat siang, Mbak Tisa. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang bersama kami ya Pak. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak sudah sejauh mana persiapan pelaksanaan untuk debat kedua Pilgub NTT malam nanti? Apakah ada perbedaan begitu dengan mekanisme debat pertama? Ya, baik, terima kasih. Untuk persiapan debat kedua malam ini, persiapannya sudah sekitar 95%. Untuk metode debat teknisnya sama seperti yang pertama, kemudian yang diubah sedikit adalah berkaitan dengan sesi pendalaman materi dan sesi tanya jawab antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan kesepakatan dengan tim pasangan calon pada rapat koordinasi kemarin, itu mereka minta agar tidak dimulai dari nomor 1 tapi kemudian diacak nomor 2, 3 dan seterusnya kemudian kembali ke nomor 1. Sedangkan secara keseluruhan metodenya masih sama, dimulai dengan penyerahan soal oleh tim panelis, kemudian pemaparan visi misi oleh setiap pasangan calon, lalu pendalaman visi misi, lalu ada sesi pertanyaan dan kemudian sesi closing pertanyaan sampai di sesi yang terakhir atau sesi yang ke-6. Baik, jadi untuk mekanisme sebenarnya tidak ada perbedaan begitu ya Pak ya, dari debat pertama hanya urutan saja yang dirubah begitu. Tapi kalau tema ini kan pasti berubah gitu ya Pak ya untuk di debat kedua kali ini, yaitu kesejahteraan masyarakat dengan beberapa subtema seperti ekonomi inklusi dan ekonomi biru. Kenapa tema ini dipilih untuk menjadi tema di debat kedua, Pak? Ya, tentu ada perbedaan antara debat pertama dan debat kedua berkaitan dengan pilihan tema. Pertama, tema ini dipilih berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah teknokratik Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang itu menjadi rujukan awal bagi setiap tim pasangan calon untuk menyusun visi, misi, dan programnya. Berdasarkan RPJMD teknokratik itulah kemudian dielaborasi oleh masing-masing tim pasangan calon dan kemudian kami turunkan menjadi tema dan masing-masing subtema itu. Jadi untuk setiap debat itu satu tema dan 4 subtema. Baik, kalau itu kan tadi dari segi teknis gitu ya Pak Baharudin gitu ya, mengenai mekanisme debat, urutan, dan juga tadi tema gitu yang dipilih untuk di debat kedua kali ini yang tentunya berbeda dengan debat pertama. Lalu untuk pasangan calon nih Pak, apakah ada hal khusus gitu yang mungkin harus dipersiapkan oleh ketiganya dalam debat malam nanti? Ya, sebelumnya kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama tim pasangan calon di tanggal 3 kemarin. Itu seperti biasa, seperti juga pada tema debat pertama juga kami melaksanakan rapat koordinasi bersama tim pasangan calon. Pertama tujuannya untuk memastikan soal susunan acara di debat. Yang kedua yang paling penting dari situ adalah berkaitan dengan pemberitahuan tentang tema dan subtema yang akan didebatkan di setiap sesinya. Tujuannya adalah untuk memastikan kepada
tim pasangan calon untuk mempersiapkan diri berkaitan dengan tema-tema dan subtema yang akan mereka elaborasi ke dalam visi misi dan program mereka ketika penyampaian visi misi, termasuk juga pendalaman visi misi oleh panelis melalui pertanyaan-pertanyaan itu yang kami sudah sampaikan. Dan bagi pasangan calon ini kesempatan penting untuk meyakinkan kepada seluruh pemilih di Nusa Tenggara Timur, ada 3,9 juta pemilih. Kita berharap supaya debat ini tidak hanya sekedar sebagai ajang tukar tambah gagasan program dan visi misi, tapi lebih dari itu adalah bagaimana meyakinkan masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk menjatuhkan pilihannya di hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Baik, kalau dari pantauan Bapak sendiri begitu ya sebagai anggota KPU melihat bagaimana sih Pak partisipasi pemilih dalam pemilu atau pilgub NTT kali ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama ini event elektoral lokal yang berlangsung setiap 5 tahunan dan karena ini adalah event pilkada lokal, tentu relasi emosional antara pemilih dan calon begitu dekatnya. Karena itu kami yakin dan percaya dengan kerja-kerja sosialisasi yang secara berkelanjutan kami sudah lakukan sejak tahapan ini digulirkan di bulan Februari, kami yakin bahwa partisipasi pemilih untuk pemilihan gubernur tahun 2024 dia bisa di angka 80%. Oke, baik, tentunya kita berharap ini akan tercapai dan kita akan lihat di tanggal 27 November 2024 nanti. Dan kita juga berharap bahwa nanti pelaksanaan debat kedua Pilgub NTT berjalan lancar malam nanti ya Pak Baharudin ya. Terima kasih Pak Baharudin Hamzah, anggota KPU Provinsi NTT telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa. Pemirsa, pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur di Bangkalan Madura ricuh. Kekisruhan dipicu karena para jurnalis lokal dengan ID resmi dilarang masuk. Kericuhan ini terjadi antara para jurnalis dengan beberapa petugas keamanan di pintu masuk VIP Stadion Gelora Bangkalan, tempat digelarnya opening seremoni Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Timur. Para jurnalis dihalangi untuk masuk, bahkan terkesan diusir oleh petugas yang berjaga di pintu ini. Padahal mereka sudah memakai kaos seragam dan ID card acara yang sudah diberikan pihak panitia sebelumnya. Setelah perdebatan keras, mereka pun akhirnya memilih boikot dan tidak masuk ke dalam stadion, meski pihak panitia akhirnya mengizinkan masuk. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap perlakuan panitia, mereka kemudian melepaskan dan membakar kaos seragam serta ID card acara opening ceremony ini. Acara Popda, kami dihalang-halangi oleh panitia, tidak boleh masuk. Padahal sudah punya ID card. Padahal kita sudah dikasih baju dan ID card. Gelaran olahraga khusus atlet-atlet pelajar se-Jawa Timur ini akan berlangsung selama 1 minggu ke depan di Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Edward Tanur, ayah terpidana Gregorius Tornat Tanur, mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, sebagai tersangka suap. Meriska menyuap hakim yang membebaskan Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Fazilah Kairunisa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
Penetapan tersangka terhadap Ibu Ronald Tanur Meriska Wijaya dilakukan setelah penyidik memeriksa Meriska di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Meriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya Lisa Rahmat sebesar 3,5 miliar rupiah. Selain itu, Meriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai Mahkamah Agung Zarofrikar. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalan ya. Langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka penerima suap. Selain ketiga hakim, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan sebagai tersangka pemberi suap. Kejaksaan Agung menyebut Ibu Ronald Tanur dibantu maklar kasus Zarofrikar untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Ibu Ronald Tanur lalu menyerahkan uang 3,5 miliar rupiah kepada hakim secara bertahap. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar.